Salam, selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa pada kesempatan ini di dalam kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama supaya kehidupan kita akan mengerti akan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan judul yaitu percaya akan firman-Nya dan diselamatkan. Diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai yang ke-54. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam Alkitab masing-masing. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, ada banyak cerita dan kesaksian bagaimana orang yang tidak percaya Yesus kemudian dipanggil menjadi percaya. Ada yang diselamatkan karena diajak teman pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang karena punya janji tertentu, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada yang karena sakit disembuhkan oleh Tuhan melalui doa-doa orang percaya, kemudian dia menjadi percaya Yesus. Dan banyak sekali contoh-contoh atau cerita tentang pengalaman kehidupan orang percaya dari ketika dia dipanggil dari orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya. Salah satu contohnya saya secara pribadi bahwa dahulu saya bukan orang yang percaya, tapi puji Tuhan, Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang percaya dengan jalan. Waktu itu adik saya sakit keras dan rumah sakit sudah menyerah, menolak untuk mengobatinya, sehingga pada waktu itu ayah saya kenal dengan seorang dokter. Kebetulan beliau adalah seorang hamba Tuhan, dan adik saya dibawa ke rumahnya, dan di rumah dokter yang sebagai seorang hamba Tuhan tersebut akhirnya adik saya dirawat, didoakan dan sebagainya, dan akhirnya lambat laun atau lama-lama menjadi sembuh dan sehat, ya walaupun dengan proses yang cukup lama. Dan ternyata ketika ayah saya menungguin anaknya yang sedang sakit itu, ayah saya melihat di tembok itu ada gambar Tuhan Yesus, kemudian melihat bagaimana dokter itu waktu mendoakan adik saya, dan dalam hati bapak saya mengatakan kalau anak saya sembuh, saya akan mengikuti jejak rohani daripada dokter tersebut. Dan inilah yang membuat akhirnya keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Banyak cerita-cerita mengenai bagaimana kita menanggapi akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perikop yang kita baca adalah suatu tipe
contoh-contoh sikap orang yang menyikapi akan kehadiran daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri menjelaskan di dalam perikop ini bahwa Yesus dikatakan bahwa seorang nabi itu tidak diterima atau tidak dihargai oleh di mana dia tinggal atau dari tempat dia berasal. Karena kita melihat di sini bahwa ketika Yesus kembali dari Samaria, di situ kita melihat bahwa banyak orang yang menyambut Yesus, ya, tetapi hanya sekedar kagum karena pada waktu itu Yesus membuat mujizat yang pertama yaitu di Kana, yaitu air menjadi anggur. Nah, inilah contoh-contoh atau sikap daripada penerimaan terhadap kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita meneruskan di dalam ayat yang selanjutnya sampai di dalam ayat yang ke 54, kita akan melihat bahwa ada dua sikap yang terjadi dalam kehadiran Yesus kepada setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, yang pertama sikap itu adalah di dalam ayat yang ke 43 sampai 45 dikatakan, dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, yang pertama dikatakan bahwa banyak orang kagum dan heran terhadap mujizatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, ini terjadi setelah pelayanan Yesus di Samaria. Kita melihat kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat ayat 42, di sana dikatakan bahwa orang-orang Samaria banyak yang menyambut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi di Samaria, Yesus itu dikatakan bahwa diterima oleh orang-orang Samaria, dan mereka percaya dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan diakui bahwa Yesus sebagai juru selamat dunia. Tetapi di sini kita melihat bahwa di Galilea orang-orang menyambut Yesus tetapi mereka tidak mempercayai. Jadi mereka hanya sekedar kagum, sekedar heran melihat terhadap mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu utamanya ketika Tuhan Yesus ada di Kana, Yesus membuat mujizat yang pertama yaitu air menjadi anggur. Nah, tetapi kita melihat bahwa di dalam ayat yang kita baca tidak menyebutkan bahwa di Galilea ada orang yang percaya Yesus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sehingga itulah sebabnya ketika ada pegawai istana yang datang kepada Yesus di dalam ayat 48, Yesus mengatakan bahwa orang yang kalau tidak melihat mujizat, ya, tidak akan menjadi percaya. Dikatakan 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kebanyakan orang seperti itu, jadi ingin membuktikan kuasanya, ingin membuktikan mujizatnya dan sebagainya, ya. Tetapi ada pula banyak orang yang sudah melihat kuasanya, sudah melihat mujizatnya, sudah melihat kebaikannya, tetapi mereka pun juga tidak menerimanya atau menolaknya justru, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, banyak orang Kristen di gereja-gereja yang bersikap seperti di atas, ya. Sepertinya menerima Kristus, rajin, setia dan sebagainya, tapi tidak pernah mengalami satu perubahan. Karena apa? Karena tidak pernah mempercayai firman Tuhan seutuhnya, ya. Kagum, senang, ya, karena terhadap mujizat-mujizat, tetapi tidak pernah mengalami pengalaman yang indah, tidak pernah mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi ada satu contoh sikap di mana orang menyikapi kehadiran Kristus di dalam hidupnya, hanya sekedar kagum, hanya sekedar mengenal bahwa Yesus itu baik, hanya sekedar mengenal bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya, sekalipun mereka sudah pernah melihat mujizat atau hal-hal atau kuasa-kuasa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, berapa ribu orang yang mereka berbondong-bondong waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Banyak mereka yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi
yang betul-betul percaya kepada Yesus berapa persen? Nah ini karena digambarkan orang-orang seperti ini hanya kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan orang yang rubuh-rubuh gedang. Jadi grubyuk sana, grubyuk sini, itu istilahnya Jawa seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal yang kelihatan spektakuler di sana, orang pada berbondong-bondong ke sana. Kemudian ada yang luar biasa di sana, orang berbondong ke sana dan sebagainya. Tapi hanya seperti itu saja, tidak ada perubahan yang membuat mereka jadi ada perubahan kehidupan dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru atau kehidupan yang lebih baik. Itulah sikap yang pertama, di mana kita melihat bahwa ada banyak orang hanya kagum terhadap kuasa Yesus tapi tidak mau menerimanya. Nah, kemudian yang kedua kita melihat di dalam ayat 46 sampai yang ke 54 ya. Di sini kita melihat bahwa pada waktu diceritakan bahwa ada seorang pegawai istana. Nah, ternyata bahwa orang ini setelah diselidiki adalah orang yang terpenting di istana, orang yang terpercaya di istana. Ya, di situ dikatakan bahwa orang itu adalah orang Kapernaum yang pada waktu itu memiliki satu problem di dalam kehidupannya. Apa yang dikatakannya di dalam ayat ini? Problem apa yang dialami oleh orang tersebut? Dikatakan di dalam ayat 46 dan 47 dikatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Di sini katakan sedang sakit. Kemudian di dalam ayat 47 dikatakan, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ya, jadi yang pertama kita melihat persoalan kehidupan yang dialami oleh pegawai istana ini yang dari Kapernaum adalah pertama anaknya sakit. Yang kemudian yang kedua lebih spesifik lagi dikatakan bahwa anaknya hampir mati atau di dalam bahasa kerennya mungkin kritis seperti itu ya. Nah, di sini kita melihat karena ada masalah di dalam kehidupannya, ia mendengar tentang Yesus, ia mendengar tentang bagaimana Yesus sudah membuat air menjadi anggur. Akhirnya ia mencoba untuk datang menemui Yesus. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan tantangan kepada orang itu, dikatakan di ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi di dalam pemikiran Yesus, jangan-jangan kamu juga akan seperti orang-orang yang lain di Galilea itu. Mereka hanya kagum saja, tetapi mereka tidak pernah mempercayai firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, tetapi orang itu tetap mendesak. Dikatakan di dalam 49, pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia tetap mendesak kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah, di sini kita melihat akhirnya di dalam ayat 40 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataannya yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, yang harus kita garis bawahi adalah di sini katakan bahwa orang itu percaya akan perkataannya. Orang itu percaya akan firman yang disampaikan oleh Yesus kepada orang itu bahwa anaknya hidup, anaknya sudah sembuh. Dan akhirnya oleh karena kepercayaannya, tanpa ragu orang itu kembali ke rumahnya, kembali ke Kapernaum. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat 51 dijelaskan bahwa solusi kesulitan yang dihadapi oleh orang tersebut mulai terlihat, yaitu dikatakan bahwa di dalam ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, luar biasa. Hanya jalan percaya akan firman Allah, percaya akan perkataan Yesus. Di sini ada solusi kehidupan, dikatakan anaknya hidup, anaknya sembuh. Ini hal yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat 52 dan 53 dia memastikan ya, kapan anaknya itu mulai siuman, kapan anak itu mulai bangkit, kapan anak itu mulai sembuh ya. Di dalam ayat 51 dikatakan, ketika masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Orang ini memastikan ya, pukul berapa. Nah, sehingga dikatakan oleh pegawainya, dikatakan kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Dia menunjukkan ya akan waktu ketika anak itu sembuh. Nah, maka di dalam 53 dikatakan, teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Wah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus.
ternyata bahwa pegawai istana itu mempercayai akan perkataan Tuhan Yesus, sehingga solusi kesulitan yang dihadapinya terjadi. Dia mendapatkan jalan keluar, ya. Ketika anaknya dikatakan sakit, dikatakan anaknya kritis, dikatakan anaknya hampir mati, di sini dikatakan bahwa anaknya sembuh, anaknya hidup. Hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, sikap inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya pada masa sekarang terhadap setiap firman Allah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan renungan, ketika kita membaca Alkitab, kita harus patut mempercayai seutuhnya. Dengan kita mempercayai firman Allah di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan memiliki satu kehidupan yang ada perubahan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang ini tidak perlu menunggu kehadiran Yesus. Coba bayangkan kalau seandainya Yesus harus datang ke Kapernaum, berjalan kaki sampai di Kapernaum. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunggu kehadiran Yesus di Kapernaum? Dan ternyata dengan Yesus tidak datang, hanya mempercayai firman-Nya, mempercayai perkataan Tuhan Yesus, maka solusi terhadap kesulitan yang dihadapi bisa diselesaikan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap tanggapan orang terhadap kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita melihat banyak orang hanya kagum, banyak orang hanya terheran-heran, banyak orang hanya senang saja melihat apa yang dikatakan Yesus, yang dilakukan oleh Yesus terhadap kebaikan Yesus, tetapi mereka tidak pernah mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, kita melihat sikap bagaimana, yaitu orang yang percaya akan perkataannya kemudian diselamatkan, yaitu sikap yang dimiliki oleh pegawai istana ini, di mana oleh karena kepercayaannya, kesulitan yang dia hadapi mendapatkan solusi. Anaknya yang sudah kritis, anaknya yang sudah sakit, anaknya yang hampir mati disembuhkan. Ini adalah kuasa Tuhan. Jadi apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya kepada setiap firman Allah. Jadi ketika kita duduk, kita belajar firman Allah, ketika kita duduk mendengarkan firman Allah, percayalah bahwa seutuhnya itu adalah firman yang harus kita lakukan, yang harus kita percayai. Maka firman Allah itu akan berkuasa di dalam kehidupan kita dan akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, jangan menunggu ada pengalaman yang sulit untuk datang kepada Yesus. Kita melihat bahwa yang pertama, kita tahu bahwa Yesus membuat mukjizat, air menjadi anggur di Kana, dan ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa, di mana Allah mengalahkan kuasa alam, ya, di mana anggur, ya, itu diubah dari air biasa, bisa diubah menjadi anggur yang menjadi manis. Dikatakan di situ anggur yang kualitasnya lebih daripada anggur yang ada pada waktu itu. Ya, tetapi orang tidak mau menerima Kristus. Tapi ketika ada pengalaman kesulitan di dalam kehidupannya, seperti di dalam pegawai istana ini, baru orang itu percaya. Jangan sampai kita menunggu seperti situasi ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita melihat sikap Yesus di Galilea. Ya, banyak orang tidak mau menerima dia, hanya kagum saja, hanya senang saja, hanya ikut bersukacita saja, tetapi tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan mungkin banyak orang yang mencela, banyak orang yang tidak mempercayai, sehingga Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihargai di daerahnya sendiri. Nah, mungkin kita sebagai orang percaya juga seperti itu. Ketika kita sudah menjadi orang percaya yang sudah lama, kita sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekitar kita, kita sudah memberikan kesaksian yang baik kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita dan sebagainya. Mungkin orang memandang hanya sekedar baik saja, tetapi mereka mungkin tidak pernah mau menerima sikap kita bahwa kita itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, sehingga memiliki kebaikan seperti itu dan patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru dan sebagainya. Ya, bahkan kadang mereka banyak yang membenci dan sebagainya. Tapi apakah kita harus berhenti untuk melakukan sesuatu kebaikan? Tidak. Yesus tidak pernah berhenti untuk membuat kebaikan. Yesus tidak pernah berhenti untuk membuat mukjizat. Yesus tidak pernah berhenti untuk mengatakan firman Allah. Yesus tidak pernah berhenti melakukan kebaikannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berbuat baik sebagai orang percaya, sekalipun orang di sekitar kita, orang lain yang memandang kita, mereka tidak percaya, bahkan mereka mengucilkan kita dan sebagainya. Karena Yesus, ya, tetap melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Yesus memberikan contoh kepada kita
dia tidak berhenti melakukan kebaikan, dan hendaklah kita juga seperti teladan Yesus, kita belajar seperti Yesus. Jadi kebaikan Yesus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita akan senantiasa setia dan percaya kepada firman Allah. Amin.